Jumpa lagi sahabat tani, kali ini saya akan berbagi pengalaman saya menanam padi AGT 303 ya, dari tanam ya, awal tanam sampai keluar malai. Nanti saya akan jelaskan pengalaman apa yang saya alami setelah saya menanam padi 303 AGT ini. Dan buat teman-teman yang sudah lulus atau sudah bisa menanam varietas ini, skip saja video ini ya, karena ini tidak bermanfaat buat kalian ya. Dan buat pemula seperti saya ini ya, kalian harus tonton video ini karena ini nanti saya akan share ya pengalaman pertama saya menanam padi jenis varietas 303 AGT ini ya. Nah, ini nanti ada beberapa kendala yang saya alami setelah saya mencoba menanam ini tanpa belajar sedikit pun ya, tanpa bertanya-tanya, ini murni otodidak ya. Dan cara perawatannya pun hampir sama dengan jenis padi yang saya tanam selama ini ya teman-teman. Nah, dan juga di video ini saya akan coba share ya pengalaman teman kita ya. Oh ya, sebelumnya saya mohon izin ya buat beliau ya. Ini yang posting ini di komunitas paguyuban petani Purworejo untuk postingan 303 AGT. Saya mohon izin, saya ambil videonya, saya comot ya, dan saya share di sini. Barangkali ini bisa bermanfaat buat teman-teman pemula seperti saya ini. Kebetulan beliau itu posting ya ini di paguyuban petani Purworejo. Alhamdulillah untuk AGT 303 untuk wilayah Pituruh aman. Nah, ini bisa teman-teman lihat padinya beliau ya. Dan di situ saya juga sempat berkonsultasi untuk cara penanamannya, tips perawatannya ya. Dan beliau jawab juga ya ini teman-teman. Nanti kalian bisa lihat ya, nanti saya akan perlihatkan apa yang beliau jawab dan nanti akan saya sinkronkan dengan pengalaman apa yang saya alami ya untuk masalah di AGT 303 ini. Ya, jadi sahabat tani, ini adalah tanaman padi 303 AGT ya. Ini usianya kurang lebih 13 hari setelah tanam. Ini sebelum saya melakukan penyepraian yang pertama ya, dan ini sudah saya lakukan pemupukan ya. Dan pemupukan yang pertama saya menggunakan urea dan ponska dengan perbandingan 2:1. Dan untuk nutrisi sprayingnya saya menggunakan Ambition, kemudian fungisida Antrakol, dan juga pupuk Fertila padi 1 ya teman-teman. Kemudian ditambah insektisida ya. Nah, itu yang saya gunakan untuk melakukan penyepraian yang pertama. Nah, dan ini di usia kurang lebih 25 HST kalau nggak salah ya teman-teman. Saya sudah lupa, ini saya simpan videonya. Dan untuk penyepraian yang kedua saya masih sama menggunakan nutrisi yang sama ya. Dan ini hasilnya untuk spray yang pertama. Dan setelah ini saya akan melakukan penyepraian nih. Kemarin tuh ada tangkinya kan. Ini saya juga melakukan penyepraian yang kedua menggunakan nutrisi yang sama, yaitu Ambition, Antrakol, Fertila padi 1 ya teman-teman. Nah, jadi untuk fase vegetatif saya kurang lebih hanya melakukan penyepraian sebanyak 2 kali ya teman-teman. Di usia kurang lebih 13 hari sama 25 hari ya. Nah, dan untuk fase primordia atau menjelang peralihan ya, atau fase generatifnya, saya sudah mengaplikasikan berbeda nutrisi ya teman-teman. Jadi di sini ini mulai bunting ya. Di sini saya sudah melakukan pengaplikasian nutrisi yang berbeda dibanding yang saya lakukan di fase vegetatif. Saya menggunakan bahan-bahan yaitu sama, masih menggunakan Ambition, kemudian yang kedua saya menggunakan fungisida tandem. Nah, ini sudah berbeda ya. Kemudian yang ketiga saya menggunakan pupuk nutrisi yaitu pupuk Fertila padi 2 untuk fase generatifnya ya teman-teman. Nah, dan ternyata ya teman-teman di fase bunting seperti ini, fase peralihan atau di fase generatifnya sudah mulai terdapat tanda-tanda terkena serangan jamur ya. Nah, ini sebelum saya melakukan penyepraian yang kedua di fase generatifnya atau malai keluar 1, ini sudah terserang penyakit kresek ya teman-teman. Dan ini tanda-tandanya sudah saya lihat di penyemprotan pertama di fase generatif ya. Dan ini sudah seperti ini. Setelah saya tinggal 6 hari atau 7 hari, seminggu lah, ini tidak saya lihat. Ternyata balik ke sawah sudah ada seperti ini teman-teman. Jadi ini sudah terkena serangan kresek dan tanda-tandanya seperti ini. Bisa kalian lihat nih, ujung-ujungnya mulai mengeluarkan cairan-cairan seperti ini ya. Tidak di sawah yang tadi ya, di sawah yang lainnya ini kemarin yang saya buat konten yang terendam banjir juga sama teman-teman. Ternyata di sini setelah
fase generatif juga terkena serangan kresek nih, padahal kondisinya juga sama pada saat fase vegetatifnya itu aman. Nah, ini bisa kalian simpulkan sendiri ya teman-teman, untuk padi jenis A303 AGT ini ternyata di fase generatifnya itu rawan sekali atau rentan terkena serangan penyakit jamur ya. Dan setelah itu saya mencari informasi di media sosial ya, dan saya menemukan sebuah postingan seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini saya nemu ya postingan beliau, ini tidak disebutkan namanya, akunnya juga tidak ya, di Paguyuban Petani Purworejo. Alhamdulillah untuk AGT 303 untuk wilayah Pitru aman. Kemudian saya berkonsultasi di situ ya teman-teman. Nah, punyaku kena kresek Kang, tips perawatannya gitu kan. Kemudian beliau menjawab teman-teman, sederhana lur, jangan dipupuk urea, Ponska dah cukup. Nah, ini bisa kalian lihat ini jawabannya ya. Lalu saya bertanya kembali ya, kalau fungisidanya pakai apa gitu kan. Nah, terus beliau menjawab lagi teman-teman, beliau bilang tidak pakai, dia cuma hanya dibantu dengan pupuk buatannya dia sendiri teman-teman. Nah, kemudian dari jawaban beliau saya sinkronkan ya dengan pengalaman atau cara rawatan saya ya di padi saya pribadi ini. Ternyata memang saya perhatikan untuk padi ini kayaknya memang nggak terlalu membutuhkan unsur hara N atau nitrogen teman-teman. Jadi ini saya memang dari kemarin itu kebanyakan nitrogen kayaknya ini. Jadi saya menggunakan pupuk urea dengan perbandingan 2:1, kemudian fase vegetatifnya fase generatifnya masih menggunakan urea 2:1 juga untuk kemudian masih ditambah dengan asam amino ini teman-teman. Jadi kayaknya jadi sumber masalah ya. Jadi tanamannya itu terlalu hijau ini teman-teman, jadi mudah terkena serangan jamur kayaknya ini, dibandingkan dengan punya beliau tadi yang share di grup ya, itu daunnya itu nggak sehijau ini ya teman-teman. Ini hijau, ini daun benderanya masih hijau sekali punya saya ini. Nah, jadi menurut saya ya untuk varietas ini AGT 303 ini sepertinya memang jenis padinya itu tidak terlalu membutuhkan unsur nitrogen dalam jumlah banyak ya. Untuk daunnya itu yang daun lebar kayaknya memang tidak membutuhkan nitrogen dalam jumlah banyak. Mungkin ini ya kendalanya ya teman-teman. Jadi kayaknya memang besok-besok lagi kalau mau nanam seperti coba ya yang tadi di posting sama yang tadi di grup tadi, beliau hanya pakai pupuk Ponska ya. Dan mungkin besok saya akan coba pakai Ponska saja untuk nanam ini. Dan ini saya tidak kapok ya, saya masih penasaran dengan hasilnya dan juga penyakitnya ini. Ini kenapa padi ini di fase generatifnya itu mudah terserang dengan penyakit jamurnya ya. Oke, buat teman-teman atau sahabat tani yang sudah lulus atau sudah berpengalaman memelihara ini, tolong dibantu teman-teman kita ya. Sama-sama cari rezeki ya, nanti bisa dapat pahala ya. Bagilah ilmunya buat kami yang para pemula ini ya. Jangan pelit-pelit ya, jangan cuma posting bagus-bagus saja tapi pelit ilmunya. Tapi bagilah cara-cara tips-tipsnya. Oke, gimana ini? Nah, ini juga ada sedikit yang patah leher, tapi untuk padi saya alhamdulillah cuma sedikit sekali ya, 1-2 lah yang patah leher ada ini. Oke sahabat tani, bagaimana? Apakah kalian masih penasaran menanam AGT 303 ini? Sudah saya spilkan ya permasalahan yang saya alami dengan perawatan standar saya ya. Dan ini muncul berbagai serangan jamur atau bakteri di generatif ya, di fase generatifnya. Nah, jadi kesimpulan saya sepertinya ini memang cocok ditanam di musim kemarau ya, tidak cocok di musim hujan atau apalagi di MT1 seperti ini. Ini nanti sepertinya saya tanam lagi dan saya akan menggunakan pupuk ya dengan unsur hara N atau nitrogen yang sedikit ya. Ini kalau memang padi ini tidak memerlukan banyak unsur nitrogen ya atau pupuk urea, ini malah bisa jadi ngirit ya. Oke, cukup ya sedikit video ya
sedikit tapi panjang, ini videonya lama 10 menit ya. Semoga bisa menjadi hiburan buat kalian ya yang sedang bersantai ya. Oke, cukup ya, saya akhiri. Terima kasih sudah menonton video yang saya buat ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.